Oke mas bro, hari ini aku mau berburu kepiting bakau lagi. Kali ini aku mau berburu kepiting bakau bareng istri dan anak aku mas bro. Untuk spotnya itu di spot biasa, di pinggir-pinggir sawah di tambak-tambak terbengkalai ini mas bro. Jadi kemarin itu aku udah pasang perangkapnya, aku ada pasang 40 perangkap. Dan langsung aja ini perangkapku yang pertama mau aku angkat, karena dari jauh aku lihat itu sudah ada pergerakan mas bro. Dan benar saja di sini aku dapat 3 ekor sekaligus, meskipun ukurannya masih kecil-kecil, tapi nggak apa-apa karena ukuran segini juga laku dijual. Dan harganya itu sekarang lumayan mahal, karena untuk ukuran segini tuh banyak bakal dijadikan bibit-bibit di tambak nanti mas bro. Di perangkap kedua ini bisa kalian lihat sendiri bahwa airnya itu sudah bergelombang-gelombang. Itu tandanya di sini ada kepiting yang sudah masuk mas bro, tapi kita nggak tahu ukurannya seberapa. Dan setelah aku angkat di sini aku dapat 4 ekor kepiting sekaligus. Ada satu kepiting yang ukurannya lumayan besar. Langsung aja aku menuju ke depannya, karena di depan ini ada perangkapku juga. Oh iya, untuk istri aku itu nggak ikut nyebrang karena dia membawa anak aku, makanya dia dari atas saja untuk merekamnya mas bro. Dan di perangkap ini juga ada pergerakan. Pas aku angkat ternyata kepitingnya itu sangat kecil. Di sini aku memutuskan untuk melepaskan saja kepitingnya, karena untuk ukuran segini itu nggak bisa untuk dijual mas bro. Di bubu yang ini dari atas itu aku lihat gak ada pergerakannya, tapi nggak apa-apa, kita coba angkat aja mas bro, siapa tahu ada cintanya. Dan di sini setelah bubunya aku angkat ternyata bubunya itu jong mas bro. Ada pun 1 ekor kepiting yang ukurannya sangat kecil, dan di sini itu kepitingnya bakalan aku lepas juga. Sedangkan di bubu yang ini tuh kemarin pas aku pasang ada lubangnya, tapi nggak tahu ada isinya atau enggak di bubunya, karena kita nggak tahu kepiting itu bakalan masuk atau tidak. Tapi setelah aku angkat di sini aku berhasil dapat 2 ekor kepiting, ukurannya juga sangat kecil-kecil. Jadi untuk kepitingnya itu juga bakalan aku lepas nantinya mas bro. Oh iya, jadi biarpun kepiting yang kecil itu aku ambil, tapi nggak sembarangan kepiting sangat kecil aku ambil, karena ada ukurannya mas bro. Untuk yang ukurannya sangat kecil itu biasanya untuk yang budidaya di tambak-tambak itu nggak mau terimanya, karena untuk proses pertumbuhannya itu bakalan lama dan rentan juga mati di tambak. Makanya untuk ukuran yang sangat kecil itu nggak diambil mas bro. Dan ukuran yang diambil itu yang sesuai ada ukurannya aja pas dijual. Nah, untuk kalian yang bertanya kenapa nggak pernah memasak kepitingnya, jadi aku mencari kepiting ini bukan untuk dikonsumsi sendiri mas bro, melainkan untuk dijual, karena ini adalah salah satu mata pencarian di keluarga kami. Makanya aku mencari kepiting ini tidak untuk dikonsumsi sendiri. Memang kadang-kadang kami konsumsi sendiri kalau lagi kepingin mas bro, tapi kalau untuk setiap hari rasanya sangat bosan. Tapi ini itu bukan pekerjaan tetap aku, karena ini hanya pekerjaan sampingan saja mas bro. Makanya nggak bisa tiap hari aku buat konten. Kalau ada waktu saja aku baru buat konten untuk pasang perangkap ini, karena harga kepiting juga lumayan besar dan hasilnya itu lumayan untuk tambah-tambah uang dapur. Ini anak aku, dia itu sangat suka kalau diajak berpetualang seperti ini mas bro. Bisa kalian lihat sendiri, dia sangat menikmati masa-masa berpetualang ini. Oh iya, jadi dari kebanyakan perangkap yang aku angkat ini banyakkan jong mas bro, karena memang untuk saat ini tuh air belum terlalu besar, makanya kepiting itu masih sangat jarang. Jadi untuk menangkap kepiting itu biasanya pas air besar mas bro, bukan pas air kecil seperti ini. Tapi karena aku suntuk dan tidak ada pekerjaan di rumah, makanya aku tetap pasang perangkap. Dan untuk kalian yang bertanya aku menggunakan umpan apa, jadi aku itu menggunakan umpan kepala ayam, itu untuk pemasangan di siang hari. Dan untuk pemasangan di malam hari biasanya aku menggunakan umpan ikan mas bro. Biasanya itu umpan ikan yang aku gunakan ikan kiper atau ikan cabai-cabai atau ikan baronang mas bro. Coba kalian komen di bawah, kira-kira umpan apa yang lebih bagus selain yang aku sebutkan di atas tadi. Kalau umpan itu belum pernah aku pakai, aku bakalan coba untuk memakainya dan bakalan aku buatkan videonya untuk kalian. Karena jujur aja untuk pasang bubu kepiting ini itu aku masih pemula, karena aku baru 2 tahun ini untuk menekuni pasang bubu kepiting seperti ini mas bro, semenjak aku pindah di daerah sini.
lanjut lagi ke perangkap kepitingku. Di sini itu aku dapat kepiting yang ukurannya sudah lumayan. Kalau ukurannya itu sudah termasuk ukuran C. Untuk ukuran C itu harganya 55.000 per kilonya di sini Mas Bro. Di sini anak aku juga nggak mau ketinggalan peran karena dia di sini membantu aku untuk membuka perangkapnya. Tapi aku sedikit takut untuk ngasih dia pegang perangkap ini Mas Bro. Takutnya bakalan dicapit kepiting karena capitan kepiting ini lumayan sangat sakit Mas Bro. Apalagi yang terkena itu anak bayi. Bakalan bahaya untuk anak sekecil ini nantinya. Perangkap yang ini juga aku lihat tadi dari atas sudah goyang-goyang, dan setelah aku angkat benar aja di sini aku dapat 2 ekor kepiting. Ukurannya juga lumayan ukuran C seperti yang tadi. Untuk ukuran kepiting super itu hari ini aku belum ada dapat Mas Bro, karena memang air masih kecil. Jadi untuk ukuran kepiting yang besar-besar seperti itu masih sangat susah didapat ketika air sangat kecil seperti ini. Nah kan lagi-lagi di sini aku dapat kepiting ukuran C juga, dan kali ini itu cuma 1 ekor dalam 1 perangkap Mas Bro. Jadi udah sekitar 20 perangkap kepiting yang aku angkat, dan dapatnya itu udah lumayan banyak Mas Bro, sekitar 2 kiloan. 2 kiloan dikali 50.000 sudah 1 juta juga dapatnya. Untuk bubu yang ini dari atas itu udah aku lihat getaran kayunya itu sangat kuat. Kemungkinan dapatnya itu ini kepiting yang lumayan besar Mas Bro, tapi nggak tahu, kita coba aja karena biasanya juga biawak mau masuk ke bubu kepiting seperti ini. Ini coba aku angkat pelan-pelan untuk merasakan sensasi tarikannya Mas Bro, dan benar aja di sini sudah nyangkut 1 ekor kepiting yang ukurannya lumayan besar. Untuk ukuran segini itu di sini ukuran A Mas Bro. Untuk ukuran A harganya nggak beda jauh sama ukuran C. Makanya aku lebih memilih cari kepiting yang ukurannya C Mas Bro, karena kalau ukuran C itu biasanya dalam 1 perangkap bisa sampai banyak-banyak. Beda sama kepiting yang ukuran A seperti ini. Kalau untuk kepiting yang ukuran A seperti ini biasanya dalam 1 perangkap hanya 1 atau 2 ekor saja. Di sini bisa kalian lihat sendiri, lagi-lagi anak aku itu sangat niat untuk membantu orang tuanya Mas Bro. Dia bantu pegangi kayu-kayu bubu atau bubu-bubunya seperti ini. Meskipun aku agak takut untuk mengasihnya, karena ini permintaannya tetap aku berikan dengan pengawasanku Mas Bro. Karena ini untuk membantu melatih motoriknya juga. Sekalian kita memperkenalkan kepadanya tentang alam dan habitatnya, serta tentang untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti ini Mas Bro. Karena biasanya untuk anak sekecil ini itu kalau main di alam itu lebih membantu perkembangan otak dan memorinya Mas Bro. Jadi dia lebih aktif dan lebih cepat tanggap dalam segala hal. Sementara di bubu yang ini itu tadinya aku bingung letaknya itu di mana, tapi setelah aku cari-cari ternyata bubunya itu sembunyi di balik pohon bakau seperti ini Mas Bro. Dan setelah aku angkat ternyata di sini bubunya itu kosong. Dan setelah aku periksa ternyata bubunya itu bolong Mas Bro. Dan bolongnya itu lumayan cukup besar. Ini antara 3 ekor kepiting, tikus atau biawak yang melakukannya Mas Bro. Nah, mungkin sampai di sini aja video petualangan saya hari ini. Dan untuk kalian yang suka dengan video saya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar agar aku lebih semangat lagi untuk kontennya dan bisa setiap hari buat video seperti yang kalian inginkan Mas Bro. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel saya, dan ikuti terus video saya selanjutnya.